Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya ya. Jadi video kali ini kita akan membahas sesuai request di Instagram, yaitu materi integral. Jadi materi integral ini adalah materi kelas 11 semester 2 di akhir ya, sebelum PAT atau sebelum UKK. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi kalau ngomongin integral itu kan ada dalam kalkulus ya. Kalau dalam kalkulus itu integral itu ada dua. Yang pertama integral tak tentu dan integral tertentu. Kita akan coba bahas dulu integral tak tentu ya. Jadi kalau integral tak tentu itu bisa dibilang dia itu adalah kebalikan dari pendiferensial atau kebalikannya dari turunan. Jadi kalau turunan kan menurunkan, berarti kalau integral menaikkan, gampangannya kayak gitu. Jadi integral juga bisa disebut dengan anti turunan atau anti derivatif. Jadi konsep integral tak tentu itu bisa dibilang dia adalah kebalikannya dari fungsi turunan. Jadi kalau misalkan kita bicara integral tak tentu. Misal saya punya suatu fungsi fx. Fungsi fx ini kita akan turunkan. Jadi diturunkan dulu. Oh ya, derivatif itu turunan ya. Diferensial derivatif itu turunan. Jadi kalau anti berarti kebalikannya ya. Turunkan jadi f aksen x. Nah, ketika suatu fungsi kita turunkan jadi f aksen x lalu kita integralkan ya, lalu diintegralkan, maka dia akan kembali lagi ke fungsi fx. Maka bisa dibilang konsep dari integral tak tentu itu adalah mencari fungsi semula atau fungsi awal seperti ini. Nah itu untuk integral tak tentu. Lalu yang kedua adalah integral tertentu. Integral tertentu itu gampangnya gini, kalau dalam soal atau dalam buku ya mungkin dia ada batasnya. Integral itu kan dilambangkan oleh lambangnya itu kan S ya, seperti huruf S ya. Jadi kalau S kan seperti ini, kalau integral seperti ini. S itu kalau bahasa Latinnya summa. Saya tidak tahu itu artinya apa karena mungkin seperti konsep tadi awal itu ya, bahwa kalau integral kan naik, mungkin itu menaikkan, tapi nggak tahu ya, nanti bisa kalian cari sendiri di Wikipedia atau di Google, silahkan nanti kata summa di bahasa Latin. Integral ya seperti ini. Nah kalau tak tentu, kayak yang tak tentu tadi itu tuh integralnya hanya seperti ini bentuknya. Tapi kalau tertentu dia nanti ada batasnya, ada angkanya di sini, di atas bawahnya ada angkanya, bisa jadi angkanya AB ini nanti di sini. Nah konsep dari integral tertentu itu biasanya digunakan untuk menghitung luas dan volume benda putar. Jadi nanti kita akan menghitung benda yang dia itu bentuknya mungkin bisa dibilang tidak beraturan ya, jadi nggak seperti bangun datar atau volume bangun biasa ya. Jadi nanti kita menentukannya itu menggunakan konsep integral. Akan kita bahas dulu integral tak tentu ya. Jadi misal gambarannya seperti ini. Untuk konsep yang tadi kan saya belum pakai angka nih, atau belum pakai fungsi. Jadi misal saya punya suatu fungsi y sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c, maka kalau kita akan cari turunannya atau y aksen ya, y aksennya itu adalah berarti 1/4 dikali 4 x pangkat 3, atau bisa ditulis x pangkat 3 y aksen. Kalau dalam notasi Leibniz itu kan bisa ditulis bahwa turunan pertama suatu fungsi itu adalah dy per dx. Jadi dy per dx nya adalah x pangkat 3. Kalau ini nanti fungsi ini kita integralkan, maka dia akan kembali nggak ke fungsi semula seperti konsepnya itu tadi. Kita akan tahu ya bahwa mengintegralkan suatu fungsi itu kan caranya gini. Misalkan dia x berpangkat, maka otomatis pangkatnya akan turun dan ditambahkan dengan 1. Jadi nanti integralnya adalah ya, pangkatnya 3 ini turun di bawah, lalu ditambah 1, selalu ya ditambah 1, karena kalau turunan itu min 1 ini berarti tambah 1, lalu pangkatnya itu ditambah 1, pangkatnya ditambah 1, jadinya berapa? 1/4 x pangkat 4. Nah ini kita nyari apanya toh? Nyari y nya. Jadi ketika suatu fungsi setelah diturunkan itu jadinya dy dx, maka ketika diintegralkan nanti jadinya tinggal y, karena sudah dinaikkan. Dan kita kan tadi menurunkan terhadap x, kalau di sini kita akan mencari y. Jadi konsepnya gini, kalau diferensial perhatikan ya, kalau diferensial kita itu nyari dy per dx dari suatu fungsi dalam bentuk x. Jadi kalau turunan itu kita nyari dy dx nya dari suatu fungsi atau suatu y ya, dalam bentuk x nya. Tapi kalau misalkan integral kita akan mencari y-nya dari suatu dy dx. Coba perhatikan ini kan y. Kalau turunan dia nyari dy dx kan.
Tapi kalau misalkan integral, dia yang kita cari adalah y-nya sama dengan ini. Jadi 1/4 x pangkat 4 itu adalah y-nya. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, itu untuk konsep dari integral ya. Nah, setelah ini nanti akan kita coba bahas beberapa soal yang berkaitan langsung dengan antiderivatif integral tadi. Kita lanjutkan ya. Jadi dari sana tadi bahwa kita tahu kalau kita mau mengintegralkan suatu fungsi, misalkan fungsinya bentuknya itu adalah x pangkat n, maka x pangkat n dx ya, itu bentuknya integralnya adalah 1/n+1. Jadi n nya turun ke bawah langsung ditambah 1. Setelah itu x nya tetap, n nya ditambah 1. Jadi konsepnya kalau turunan mengurangi pangkat, tapi kalau integral menambah pangkat atau menaikkan pangkatnya. Ini plus c, seperti itu. Jadi misalkan nanti juga ada integral k dx. Nah, k dx itu maksudnya apa? K nya ini adalah konstanta atau angka. Jadi kalau angka biasa atau bilangan gitu ya, itu nanti integralnya adalah kx plus c. Jadi tinggal kalian tambahin x. Jadi kan kalau konsep turunan, kalau kalian misalkan menurunkan nih, ada fungsi bentuknya cuma konstanta aja, diturunkan jadinya berapa? 0. Tapi kalau misalkan integral, jadi dia naik malah. Kalau yang misalkan dia angka biasa jadi 0 kalau turunan ya, tapi kalau integral dia ada angka biasa, diintegralkan dia tinggal tambahin x aja, kayak gitu. Terus contohnya misal seperti ini ya. Jadi ada integral 2 dx, maka nanti bentuk integralnya 2x plus c. Jadi tinggal nambahin x saja, kayak gitu. Terus untuk yang atas misalkan contoh yang lain, katakanlah contoh yang lain, misalkan integral dari setengah x pangkat 3 gitu. Setengah x pangkat 3. Nah, di sini ada setengah ya di depannya ini. Setengah itu kan juga konstanta ya. Jadi setengahnya itu bisa kalian keluarkan ke depan. Jadi ini bentuknya ya. Nanti bisa kalian keluarkan ke depan. Jadi setengah. Nah, integral x pangkat 3. Jadi yang kalian integralkan hanya x pangkat 3-nya. Jadi kalau ada angka yang melekat di depan variabel x-nya, pindah aja ke depan daripada kalian bingung. Nah, lalu setelah itu kita integralkan, jadinya nanti setengah. Oh, maaf ya, ini harusnya ada plus dx-nya ya. Plus dx berarti nanti jadinya setengah. Nah, integral dari x pangkat 3 berapa? Integral dari x pangkat 3, 3-nya turun tambah 1 ya. Jadi 1/4 ini dikali lalu x pangkat 4. Nah, ini dikalikan dulu, hasilnya berapa? 1/8 x pangkat 4 plus c. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya sama seperti itu. Yang perlu kalian integralkan tuh yang cukup yang ada x-nya aja ya. Jadi kalau nggak ada x-nya ya bisa kalian taruh di depan. Jadi ini kayak tadi. Jadi setengah ini bisa bernilai seperti skalar ya. Jadi ada perkalian dengan skalar. Untuk bentuk fungsi yang lain ya. Jadi kita akan coba bahas untuk fungsi-fungsi yang lain. Misalkan fungsinya itu bentuknya adalah pecahan, jadi 1/x kuadrat dx ya. Jadi akan kita cari integralnya. Sama ya, kalau misalkan kalian menemui bentuk pecahan, kalau bisa x-nya itu dinaikkan dulu jadi ke atas ya, seperti sifat-sifat dari eksponensial. Jadi ini bisa saya tulis jadi integral x pangkat min 2 dx ya. Setelah itu barulah kalian nanti integralkan di sini. Jadi sama aja caranya, min 2-nya turun di bawah langsung plus 1. Jadi nanti 1 per n-nya adalah min 2, berarti min 2 plus 1 x. Nah, min 2 ini ditambah 1. Berarti jadinya adalah 1 per min 1 x pangkat min 1. Atau kesimpulannya adalah min x pangkat min 1 plus c. Bisa nggak dirubah bentuknya? Bisa. X pangkat min 1 ini kalau misalkan kita mau berubahkan jadi positif, maka turunkan aja, jadinya nanti 1 per x plus c. Bentuknya seperti ini. Ini untuk bentuk yang pecahannya. Jadi fungsinya itu bentuknya bisa beragam. Bisa yang dengan seperti perkalian skalar tadi, bisa juga dengan bentuk fungsi yang pecahan, atau juga bentuk akar itu juga bisa. Nah, bentuk akar juga bisa ya nanti ya. Kalau bentuk akar juga akan kita bahas ya. Akan kita bahas di sini. Soal ini ya akan kita bahas. Kalau misalkan bentuknya itu akar, misalkan integral dari akar x, integral akar x dx, maka akan kita cari dulu. Jadi gini, sama seperti turunan ya. Namanya turunan itu kan turunan bilangan berpangkat atau fungsi berpangkat, itu baiknya akarnya itu dirubah dalam bentuk pangkat dulu aja. Jadi kita rubah dalam bentuk eksponensial. Ini nanti jadinya integral x pangkat setengah dx. Setelah itu baru diintegralkan nanti di sini nih, diintegralkan. Integralnya sama ya, n-nya ini setengah, setengahnya turun ke bawah. Jadi nulisnya seperti ini, 1 per setengah ditambah 1. Nah, ini biasa yang pada salah di sini, nanti malah setengahnya nambah plus 1-nya nanti, padahal langsung. Jadi setengahnya ditambah 1, lalu x-nya tetap, yang atas ini setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1. Berapa hasilnya? Yang bawah 1 per 3/2 x 3/2.
2. Kalau 3/2 sepertiga per 2 berarti dibalik ya, 2/3 X pangkat 3/2. Jadi 2/3 X 3/2. Nah, nanti tinggal maunya jawabannya seperti apa ya. Nah, ini jawabannya ini nanti plus C. Itu untuk bentuk akar, yang tadi untuk yang tadi ini bentuknya adalah yang rasional. Nah, setelah ini juga masih ada yang namanya integral substitusi, integral parsial, akan kita pelajari satu persatu. Itu kita lanjutkan ya. Jadi seperti turunan, integral juga punya beberapa sifat ya, tapi nggak terlalu banyak seperti turunan. Jadi kalau integral itu sifatnya mungkin ketika dia nanti operasi penjumlahan dan pengurangan, atau dengan skala tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang kita akan membahas sifat yang penjumlahan dan pengurangan, jadi operasi. Jadi misal kita punya suatu integral fungsi fx ditambah atau dikurang fungsi dx ya, maka pengerjaannya bisa ditambahkan dulu fungsi di dalamnya, bisa juga dipisah. Jadi kalau dipisah nanti jadi integral fx itu bisa ditambah atau dikurang integral gx. Ini ada dx nya ya sini, ini ada dx nya juga, bukan pangkat dx ya, tapi ada dx nya, jadi tak tambahin di sini aja, dx plus minus dx. Jadi ketika suatu fungsi ditambah atau dikurang itu bisa dijumlah dulu atau dikurang dulu, atau bisa dipisah pengerjaannya. Jadi misalkan nih saya punya suatu soal nih, misalkan integral dari x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Nah, ini akan kita hitung integralnya, atau akan kita cari integral dari fungsi x kuadrat plus 3x plus 2. Ini boleh kalian jumlahkan dulu kalau bisa dijumlahkan ya, tapi karena ini nggak bisa maka kita akan kerjakan satu-satu. Kan kita bahas di situ. Oke, akan kita bahas integral dari x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Jadi akan kita integralkan satu-satu. Jadi kalau misalnya suatu fungsi ini bisa dijumlah, silahkan dijumlah dulu. Tapi karena ini nggak bisa ya, ini bukan suku-suku sejenis, maka kita bisa integralkan satu-satu. Jadi nanti jadinya seperti ini, integral x kuadrat dx ditambah integral 3x dx ditambah integral 2 dx. Jadi dipisah-pisah gitu. Kalau tandanya plus ya plus, tapi kalau tandanya min tinggal diganti min, seperti itu ya. Nah, ini integralnya berapa jadinya? Kan 2-nya turun ke bawah, tambah 1 ya. Jangan lupa jadi sepertiga x pangkat 3 plus c. Nanti plus c nya juga boleh terakhir. Yang ini jadi 3x, kalau diintegralkan pangkatnya kan 1 ya. 1 turun ke bawah jadi berapa? Ini kan ada 3-nya, berarti 3 1 ini karena pangkatnya 1 turun ke bawah, 1 tambah 1 jadi 2 ya. X pangkat 2. Lalu yang terakhir kalau nggak ada x nya tinggal ditambahi x nya. Jadi yang ini tadi ini sama aja dengan itu ya, sifat yang skalaar ya. Jadi fungsinya itu dikalikan dengan skalaar, maka x nya di sini kan ada pangkatnya 1 nih, turun ke bawah ditambah 1 jadi 2. Nah, kenapa 3-nya taruh di atas? Karena 3-nya ini posisinya di atas. Jadi seperti itu. Nah, nanti fungsinya dia seperti ini. Jadi sepertiga x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat plus 2x plus c. Jadi kalau kalian menemui bentuk soal seperti ini itu diintegralkan satu-satu seperti turunan tuh. Kalau turunan itu kan nanti ini diturunkan sendiri, lalu dijumlahkan. Nah, jadi nggak jauh beda. Saya akan bahas satu soal lagi ya. Ini soal yang terbilang sebenarnya sama aja mengerjakannya dengan integral yang tadi udah kita pelajari, cuma bentuknya aja yang nggak beda. Misalnya ada bentuk soal seperti ini. Integral 2 x min 6 kuadrat dibagi x pangkat 5 dx. Nah, terlihat ya bentuknya rasional dan ada pangkatnya pun banyak. Nah, untuk mengerjakan cara bentuk soal seperti ini itu solusinya seperti ini. Kalian bisa menghitung atau menjabarkan bentuk atasnya dulu. Jadi kalau kalian masih menggunakan integral biasa seperti yang kita bahas tadi dengan sifat operasi atau sifat-sifat yang skalaar tadi, maka ini kalian jabarkan dulu aja. Jadinya nanti integral 2 x min 6 kuadrat ini kalian hitung dulu. Jadi x kuadrat min berapa? 12x plus 36 per x pangkat 5 dx. 2-nya ini boleh kalian masukkan ke sini semua atau dikalikan masuk. Boleh juga 2-nya dipindah ke depan karena 2-nya skalaar ya. Nah, ini boleh aja nanti jadinya seperti ini, 2 integral x kuadrat min 12x plus 36 per x pangkat 5 dx. Kalau bentuknya seperti ini, nanti kita tinggal membagi semuanya dengan x pangkat 5. Saya lanjutkan di situ ya. Saya lanjutkan di sini. Oke, saya tuliskan di sini ya. Jadinya nanti 2 integral. Jadi semua yang ada di atas atau pembilangnya itu dibagi dengan penyebutnya semua. Jadi x pangkat 2 dibagi x pangkat 5 terus dikurangi 12x per x pangkat 5 plus 36 per x pangkat 5 dx. Nah,
Kalau udah seperti ini, kalian bisa menggunakan sifat tadi, operasi penjumlahan atau pengurangan pada integral. Jadi sama aja kalian mengintegralkan satu-satu nanti. Tapi sebelum ke sana ada beberapa yang bisa dicoret ya ini ternyata ya. Jadi ini x pangkat 2, ini x pangkat 3, jadinya adalah 1 x pangkat 3 ya. Karena x-nya habis. Yang sini x-nya pangkat 1, ini ada pangkat 5 jadi 4, jadi 12 per x pangkat 4 ditambah 36 per x pangkat 5 dx. Kalau sudah tinggal diintegralkan satu-satu. Jadi nanti 2 dikali integral yang bawah ini dulu. Nah yang 1 per x pangkat 3 ini kalau diintegralkan kan dinaikkan dulu ya nanti jadinya ya. Jadi boleh juga ini saya tulis jadi seperti ini. Ini belum ini masih integral x pangkat min 3 dikurangi 12 x pangkat min 4 ditambah 36 x pangkat min 5 dx. Nah, barulah di sini kita integralkan. Jadinya 2 dikali x pangkat min 3 kalau turun jadi berapa? X pangkat min 3 turun ditambah 1 jadi min 2. Jadinya 1 per min 2 x pangkat min 3 nya ditambah 1 jadi min 2 dikurangi 12 ya, 12 min 4 nya turun ke bawah terus ditambah 1 jadi min 3 ya. Jadinya min 3 x pangkatnya ditambah 1 jadi min 3 ya, ditambah 36 x pangkat 5 berarti 36 min 5 nya turun ke bawah ditambah 1 jadinya berapa? Min 4 ya. Min 4 x pangkat ini ditambah 1 juga min 4. Jadi ketika min turun terus ditambah 1, nah itu sama ya kayak kalau ini yang positif kan juga ditambah 1, kalau negatif juga sama tambah 1. Jadi turun tuh tinggal ditambah 1, maka jadinya min 2. Ini turun tambah 1 jadi min 3. Ini turun jadi tambah 2. Oke. Ini ya. Terus saya teruskan di sampingnya sini ya. Sampingnya sini di atas ini. Saya teruskan dari atas ini. Jadinya setengah min setengah berarti 2 dikali min setengah x pangkat min 2 dikurangi, ini ada minnya ya. Ini min berapa nih? 12 bagi min 3. Min 4 ya. Min sama min ini habis jadi plus ya. Berarti ini saya tulis plus langsung aja. Plus 12 bagi 3 4 x pangkat min 3. Lalu yang ini plus sama min jadinya min ya. Saya teruskan di bawahnya. Min 36 bagi 4 berarti min 9 x pangkat min 4. Nah, tinggal 2-nya ini kalian masukkan, kalikan aja dengan semuanya. Jadi 2-nya dikalikan min setengah, 2-nya kalikan 4 dan 2-nya kalikan min 9. Jadinya nanti adalah 2 kali min setengah itu kan hasilnya min x pangkat min 2. 2 kali 4 berarti hasilnya 8 x pangkat min 3. Terus min 9 kali 2 min 18 x pangkat min 4. Mohon maaf ya ini ya nggak cukup soalnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian ketemu bentuk yang seperti ini itu soalnya itu belum, terus wah kok bentuknya agak aneh ya, itu sebenarnya kalian jabarkan lalu kalian bagi semuanya dengan penyebutnya. Kalau kalian sudah membagi dengan semua penyebutnya, maka kalian tinggal mengintegralkan satu-satu seperti sifat operasi aljabar tadi yang pakai penjumlahan atau pengurangan. Oke, mungkin itu dulu ya materi untuk integral. Besok akan kita lanjutkan untuk integral substitusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.